Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang motherboard. Jadi motherboard atau papan utama, atau ada yang bilang ini adalah mainboard. Ini adalah tempat untuk menancapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah komputer. Nah, komponen apa saja? Mulai dari komponen prosesor, kemudian RAM, kemudian tambahan lagi seperti VGA card dan lain sebagainya. Jadi terlihat di layar monitor saya atau layar LCD saya. Ya, di sini adalah beberapa komponen-komponen yang ada di motherboard. Nah, salah satunya adalah ini CPU socket ya. Ini yang seri lama. Ya, kemudian di sini ada power ATX. Kalau zaman dulu memang masih 20 pin, tapi kalau sekarang rata-rata sudah 24 pin. Ya. Kemudian ada IDE konektor. Ya, kalau dulu memang masih pakai IDE konektor, kalau sekarang rata-rata sudah memakai SATA konektor. Kemudian ada not bridge. Nah, not bridge ini yang biasanya dekat dengan ini, CPU socketnya. Kemudian ada short bridge ya. Dan ini terlihat slot yang warna putih ini adalah slot PCI ya. Jadi untuk menambahkan peripheral tambahan berupa card. Kemudian di sini ada baterai CMOS-nya. Dan untuk yang ini kalian lihat ada konektor untuk peripheral seperti untuk menancapkan mouse, kemudian keyboard dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk video lebih jelasnya kita akan melihat langsung tampilan motherboard. Oke, di sini terlihat 3 motherboard atau mainboard yang biasanya kita gunakan untuk praktek ya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu komponen-komponen pada motherboard. Ya. Di sini terlihat slot ya, ada 2 slot di sini yang saya tunjukkan memakai pensil. Ini adalah slot untuk memori RAM ya. Sama hanya untuk motherboard yang di sebelahnya atau di tengah. Di sini ada 4 slot ya. Ini sama tempatnya memori RAM. Nah, untuk penempatannya seperti ini. Ini adalah RAM yang sudah ditempatkan di motherboard. Diambil, kemudian untuk menancapkan pastikan RAM-nya ya sama sesuai dengan motherboardnya. Kalau misalkan di motherboardnya memang yang diminta adalah DDR3, kamu pasang DDR3. Nah, tinggal tancapkan seperti ini, tinggal ditekan, nah, otomatis mengunci. Ya. Kemudian di sini ini ya. Ini adalah tempat atau soket prosesor, tempatnya meletakkan atau menancapkan prosesor. Nah, ini yang sudah ada prosesornya, bisa kalian lihat di sini sudah ada prosesornya. Untuk yang belum ada prosesornya, bisa kalian lihat di motherboard sebelah ini. Ya, jadi seperti ini. Digeser, kemudian. Nah, ini untuk motherboard yang seri Intel ya. Nah, terlihat ini yang sudah pinnya sudah rusak ya. Kita lihat yang di sini, saya lepas. Nah, kemudian dibuka. Nah, kemudian kita ambil secara perlahan, pelan-pelan, ambil. Nah, pastikan pin dalam keadaan bagus ya. Jadi ini adalah soket prosesor, tempat untuk menancapkan prosesor ke motherboard. Nah, selain itu, di sini juga ada beberapa komponen lagi ya. Bisa kalian lihat di sini. Oke, jelas ya videonya. Di sini ini adalah tempat untuk menancapkan power ATX ya. Di sini memakai 24 pin. Bisa kalian hitung. Ya. Kemudian
di sini sebelahnya sama halnya ini tadi, tempat untuk menancapkan power ATX 4 pin. Nah, terlihat di sini ya. Untuk motherboard yang berada di tengah bisa kita lihat juga ya. Jadi yang ini memang motherboard series lama. Ini untuk power ATX. Kemudian di sini kita kembali lagi ke motherboard yang warna hitam. Di sini terlihat, di sini ini adalah tempat slot VGA atau slot AGB ya. Ini untuk menancapkan VGA card. Barangkali yang suka gaming bisa ditancapkan VGA card di sini. Dan yang di bawah ini adalah slot PCI. Terlihat ya. Memang warnanya sama-sama hitam, tapi berbeda untuk menancapkannya. Kemudian di sini terlihat ya, ini namanya baterai CMOS. Di motherboard pasti ada baterai CMOS. Di motherboard apapun. Coba kalian lihat. Kalau yang di sini slot AGB-nya ini ya. Kemudian ini, kalau yang dua ini biasanya namanya PCI Express ya, Express card. Kemudian yang ini baru namanya PCI slot. Nah, ini PCI Express yang dua ini. Oke. Kemudian untuk menancapkan storage atau hard disk atau SSD yang masih memakai SATA, nah, bisa kalian lihat ini adalah di sini ya untuk SATA-nya. Karena ini warna hitam tidak seberapa kelihatan, saya cari yang warna terang. Nah, seperti ini. Untuk SATA-nya seperti ini. Ini yang sudah memakai SATA. Ada juga motherboard yang masih memakai IDE. Nah, seperti halnya ini memakai SATA. Ya, ini SATA-nya ada 4, dan ini kalian bisa lihat di sebelah sini. Ya, kelihatan pin. Ini untuk IDE-nya. Yang masih hard disk yang masih memakai IDE. Oke, kemudian di sini untuk bagaimana cara meng-on-nya, kita otomatis harus mencari front panelnya. Nah, front panelnya di sini. Nanti kita tancapkan ke casingnya. Jadi kabel yang dari casing nanti ditancapkan di sini. Mulai dari power on-nya, switch resetnya, restartnya maksud saya. Nah, di sini semua, termasuk LED-nya juga di sini. Oke. Ya, untuk pengenalannya seperti itu. Kemudian ketika kita balik, nah seperti ini. Ini adalah beberapa komponen yang nantinya nanti ditancapkan di sini, termasuk ini yang warna biru yang masih pakai PS2. Bisa kalian lihat, ini biasanya digunakan untuk keyboard, sementara yang hijau digunakan untuk mouse. Tapi sekarang keyboard dan mouse sudah jarang sekali memakai PS2. Rata-rata sudah memakai USB atau port USB ya. Ini ya. Ini port Ethernet. Ini port audio ya. Hijau untuk masuk ke telinganya ya, atau speakernya. Ini untuk mikrofonnya. Nah, untuk ke monitor biasanya kita pakai port VGA, atau nama elektronya ya port paralel. Ini biasanya port paralel yang besar ini biasanya dihubungkan ke printer yang memakai port paralel yang lama. Nah, ini DB9 mil. Bisa kalian lihat. Ya, dari sekian motherboard memang nggak jauh beda dengan motherboard yang lain. Ya, sama. Nah, untuk yang motherboard ini bisa kalian lihat, ini adalah motherboard yang sudah tertancap untuk prosesornya. Sementara ini bisa kalian lihat, ini namanya heatsink fan ya. Heatsink itu besinya, fan itu kipasnya, makanya digabung menjadi heatsink fan.
Nah, ini untuk mengalirkan panas yang berasal dari si prosesor ini tadi ya. Nah, ini nanti diberi pasta thermal ya, kemudian ditancapkan di soketnya, kemudian barulah atasannya diberi heatsink fan. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian untuk berikutnya kalian bisa menghafal kegunaan motherboard atau komponen-komponen motherboard di sini ya, di slide saya. Kalian perhatikan, kemudian bisa kalian hafalkan agar lebih mudah dalam prakteknya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.